Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah maghrib Masjid Al-Falah Man 1 Trenggalek yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah setelah kita beraktivitas, setelah kita bekerja untuk mencari bekal di dunia yang fana ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, umur kita, kesehatan kita, semangat kita, langkah kaki kita, dan semuanya, sehingga di awal kehidupan malam hari ini kita bisa menambah lagi sangu kita menghadap Allah. Di antaranya sangu itu adalah sholat berjamaah. Kita tahu pahalanya luar biasa. Setelah itu kita saling tawasul haq, tawasul sabar, insyaallah sampai isya. Niki pahalanya nggih luar biasa. Dan ada pahala yang lain mungkin yang belum kita ketahui, bahwasanya setelah kita sholat menunggu waktu sholat berikutnya, itu pahalanya sampai dengan ribat. Itu pahalanya mengalir terus sampai nanti hari kiamat. Dahsyat luar biasa. Mudah-mudahan kita ini insya Allah terus istiqomah sampai akhir kehidupan kita. Sehat sedaya? Iki sing penting niku sehat. Nikmat sehat niku nikmat sing sering dilupakan. Dan nikmat sehat itu terasa lek kita sakit. Sehat jasmani, rohani, ekonomi sehat, iman dan takwa kita harus ngumpul niku. Lek sehat ekonomi tok, imane ndak sehat, ngapain ngaji? Ndak penak. Lek sehat iman, sehat ekonomi, tapi sehat jasmani ini ora, ndak bisa. Panggane ngumpul semuanya. Baik. Untuk maghrib kali ini tanggal 30 Oktober 2022. Ini pertemuan yang keberapa kita ngaji ini? Pokoknya wis pengakeh. Akeh pokoknya. Nah, untuk hari ini tentang temanya titip beli. Gampang nggih, titip beli. Kita sinten sing ndak pernah nitip. Baru kemarin saya nitip. Sinten sing tidak pernah nitip beli. Nah, inilah kita gunanya ngaji. Nitip niku ada ilmunya. Ketika kita tidak tahu, itu bisa menjadi haram hukumnya. Haram aku ini. Tengbar kok ora oleh gitu ya. Itulah ilmu, gunanya ilmu. Baik, maksudnya tidak cukup waktunya nanti. Pengertian titip beli. Titip beli adalah seseorang meminta bantuan kepada orang lain untuk membelikan sesuatu barang yang diinginkannya. Gampang nih kok. Dan ketika ada seseorang itu meminta bantuan kepada saya panjenengan semuanya, dan panjenengan bisa membantu, kita diperintahkan di dalam Islam itu permudah urusan orang, jangan dipersulit. Lagi, ketika ada orang itu meminta bantuan kita dalam hal yang positif, kita bisa, kita mau, ini diperintahkan untuk membantunya. Nah, salah satu bentuk kita membantu itu apa? Apabila ada orang yang mau menitip sesuatu yang halal, tentunya kita bisa, kita bantu. Cuma karena kita tidak tahu ilmunya, niatnya bantu api bener berpahala. Cuma karena tidak tahu ilmunya, malah bisa kategori riba haram. Di mana? Nah, nanti kita lihat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Niki kata Rasulullah, permudah jangan dipersulit. Tapi kebanyakan kita dibalik. Kalau iso dipersulit, kenapa dipermudah? Karena apa tujuannya? Ben nuwun sewu duwite metu. Oleh dipermudah kan ora enek apa-apane. Nah niki sing blend niki.
Islam tidak permudah, jangan dipersulit. Kemudian membasyiru wala tunakfiru, kasih kabar gembira aja didendeni, digawe seneng, digawe semangat, aja didendeni. Tapi lek ngaji ki ya rada didendeni. Piye ngeden-ngedeninya, menakutinya? Ya lek kita tidak beriman diancam neraka. Kok krungu Pak Akur haram, wah wedi. Kok didendeni karo Pak Akur? Tidak, nggih. Jadi sekali lagi, permudah urusan orang, jangan dipersulit. Berikutnya, bentuk titip beli niku ada dua. Zaman now ada dua, yaitu titip beli offline dan online. Offline ya kita titip, saya kemarin nitip Mas Rohim, tak akan belikan keripik tempe keripik. Nah, nanti itu berarti offline. Enggak ada yang online dan sebagainya. Sekarang apa keuntungan penitip dan yang dititipi? Ini harus kita paham. Keuntungan bagi orang yang menitip, panjenengan lek nitip, kita pripun? Lek nitip niku paling tidak memerlukan biaya yang besar. Misalkan panjenengan lek langsung tuku dhewe baju ning Jakarta, bajune 100.000, ongkose numpak pesawate iso 2 juta. Apalagi ning Kalimantan iso 5 juta. Nah, kan malah begitu nitip kecil mudah. Kan malah murah, mudah, bahkan bisa cepet, ndak capek. Niki orang yang menitip. Dan orang yang dititipi, nah niki harus betul-betul terapkan, niki harus dipahami. Apa keuntungannya? Napa untuk keuntungan jenengan? Sing dititipi niku lho. Nah, betul pahala, Pak Agus pinter ternyata. Padahal tak bocor nih berarti. Wah, Pak Agus ini pinter ini. Ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Niki langsung nih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah mengabarkannya bahwa Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, bentuk membantunya itu yaitu kita dititipi itu, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Kalau kita meringankan beban orang lain, kita insya Allah juga dibantu oleh Allah, mungkin dalam bentuk yang lain. Dan ini tentunya sangat berpahala, yaitu pahala yang besar dari Allah. Pak Agus nilainya 100, jajannya didobel enak. Saya gawa toh, gitu. Nah, sekarang kita masuk. Berikutnya, 2 kemungkinan dalam kasus titip beli dalam hal pembayarannya. Niki sing penting. Sing penting niki perhatikan. Sekali lagi saya ulang, ada 2 kemungkinan dalam cara pembayaran antara penitip dan yang dititipi yang akan menentukan status hukumnya. Napa niku? Yang pertama, penitip mengirimkan atau memberikan uang kepada orang yang dititipi sebelum orang tersebut membelikan barang. Saya ulang, yang pertama, penitip mengirimkan uang duluan kepada orang yang dititipi sebelum orang yang dititipi niku membelikan barang. Contoh, saya mau ke Samarinda, Kalimantan Timur. Dan Pak Marji titip karena ngerti, wah, songkoke Samarinda itu apik. Itu songkok Kulab Doyo namanya. Pak Kur titip songkoknya ukuran ini begini ini. Mungkin sekarang harganya mungkin ya anggap aja 1.000 lah, anggap aja 1.000. Pak Kur titip, piro Pak Kur? Mungkin saya telepon adik saya yang di Kalimantan sana, sakmene Mas,
Nah, oke. Anu Pak Marji 100. Harganya 100. Nah, terus ongkosnya kirim mungkin ya 50 ya begitu. Nah, 150 Pak Marji ngasih kula nih Pak Kur duitnya titip 150 dikekne kula. Tek. Bisa dipahami sampai di sini? Ini penentukan hukum nih. Sekali lagi. Pak Marji mau nitip ke saya, anggap saya songkok ulap doyo. Kain ulap doyo, kain Dayak itu ulap doyo namanya. Agak kasar, gede-gede gitu, ulap doyo. Dan saya tahu harganya 100.000, ongkos kirimnya 50, misalkan 50.000. Nah, Pak Marji nih Pak Kur titipnya 100.000 untuk songkoknya, ongkos kirimnya 50, tiket nih kalau set. Saya berangkat ke Bontang Samarinda. Bisa dipahami di sini. Nah, jenis yang seperti niki, maka dalam tinjauan ilmu fikih muamalat ini adalah wakalah bin ujrah, yaitu mewakilkan untuk membelikan barang. Nah, ya. Adapun jika kita melebihkan uang, nah, misalkan melebihkan uang, ini hukumnya menjadi apa? Haram. Tapi uangnya itu di depan, niku ndak apa-apa. Di depan, nah, sekali lagi kasusnya Pak Marji titip niki uangnya karena sudah tahu harganya 100.000, ongkos kirimnya misalkan 50, saya dikasih dulu. Berarti kan saya tidak ngutangi Pak Marji. Ya, tidak ngutangi, memang duitnya Pak Marji. Nah, ini kita lihat dalilnya. Berarti mewakilkan. Mewakilkan itu surat Al-Kahfi 18 ayat 19. Dan demikianlah kami bangunkan mereka siapa? Ashabul Kahfi, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka jawab, kita berada di sini paling sehari atau setengah hari. Berkata yang lainnya, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Ini bukan pembahasannya, bukan di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Yang kita garis bawahi bahasanya, pinten jumlah ashabul kahfi itu? Yang lain 9. Wes pokoknya luwih kok loro Pak. Ya wes betul. Nah, dari ke-7 orang ini, ke-8-nya ashab anjingnya. Ada khilaf ya, pokoknya lebih dari 2. Dari Jiro Lupat Monem itu menyuruh satu orang untuk tuku, untuk membeli makanan. Kan pun tidur selama 300 sekian tahun, padahal dia ngomong paling setengah hari atau sedino. Panjang lek sehari sedino tangi-tangi kan ya luwe. Nah, begitu ini. Nah, ini menyuruh salah satu orang untuk membelikan makanan. Duitnya dikai desa, iki duitnya kok kono-kono. Niki boleh begini. Kemudian dalil yang kedua, dalam Sunan Ibnu Majah dan Sunan Abu Dawud dari Urwah Al-Bariki, bahwa Nabi SAW pernah memberikan uang 1 dinar kepadanya, kepada Urwah niki, agar ia digunakan untuk membeli seekor kambing. Jadi Nabi ngasih uang 1 dinar kon tuku kambing. Lalu ia memberi 2 ekor kambing karena pinter ngenyang bla bla bla, akhirnya oleh loro. Kemudian menjual salah satunya dengan harga 1 dinar lagi. Dikasih Nabi 1 dinar kon tuku siji kambing, ternyata bisa tuku oleh loro, oleh murah. Itulah loro didol siji 1 dinar. Nah, apa tadi? Setelah itu ia datang menemui Nabi SAW dengan membawa 1 dinar dan seekor kambing. Duitnya bayarnya siji 1 dinar plus oleh kambing. Nabi SAW lalu mendoakannya dengan keberkahan. Beliau bersabda, sungguh sekiranya ia membeli tanah, ia akan tetap beruntung.
Dalam hadis ini Rasul memerintahkan kepada Urwah untuk membeli kambing, duwite dikai dhisik. Nah, karena uangnya dikasih duluan, kayak kasih Pak Marji tadi contohkan, berarti hanya ini kasusnya adalah titip boleh, niki boleh. Bisa dipahami, yang ini yang boleh. Jadi sekali lagi, yang nitip memberikan uang duluan, uang barangnya itu, atau nanti kalau ada ongkos kirimnya, yang ongkos kirim di total taruhlah tadi 150 dikasihkan. Nah, saya kan membawa uangnya Pak Marji, nah, sampai saya di Samarinda, saya belikan, saya kirim ke Pak Marji, niku boleh. Bisa dipahami nih? Nah, ini gampang sing niki. Sing kedua niki sing rada muyek nanti. Perhatikan. Yang kedua, jenis yang kedua yaitu orang yang dititipi, taruh saya tadi, membelikan barang terlebih dahulu menggunakan uang saya dengan syarat nanti diganti oleh penitip. Aku titip topinya songkok ulap doyo si Jai. Oh nggih Pak Marji, beres. Nah, saya sampai ke sana, Pak kan tidak menyerahkan duit. Begitu saya sampai sana, saya beli topinya itu, songkoknya itu pakai uang saya. Kasusnya niki kasus napa jenenge? Utang. Nggih kan? Berarti Pak Marji kan tak utangi. Ya. Akadnya adalah qard, yaitu pinjaman. Sinten sing minjam? Pak Marji contohnya nih. Maka akadnya adalah qard, yaitu pinjaman. Pihak yang dititipi, saya misalkan meminjamkan uang kepada pihak penitip. Maka pada dasarnya pinjam meminjam itu boleh dengan syarat apa? Tidak ada boleh. Ya disaur jelas. Orang disaur ya. Disaur dibayar, tapi tidak boleh ada bunga. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Nih, saya masukkan ini kasusnya nanti. Jadi sekali lagi, misalkan sekali lagi saya ulangi, Pak Marji titip songkok ulap doyo. Tapi nitip tok duitnya urung. Sing kasus pertama tadi kan dititipkan lengkap semua beres. Ini yang kedua tidak kasih uang. Akhirnya kan saya belikan. Nah, berarti Pak Marji utang kepada saya, anggap aja 100.000 plus ongkos kirim. Nah, begitu wis teko, saya ngomong Pak Marji niki jenengan kudu bayar teng kula 150. Apalagi di plus ongkos transport dan sebagainya 175. Haram apa halal? Haram. Utangnya 150 tuh bayar 175. Ini ingat kemarin kaidah mengutang itu nggak boleh. Utangnya 100, baliknya ya 100. Tapi kemarin kalau misalkan wis dibayar, misalkan wis teko galek Pak Marji niki songkoke regane 100, niki notane oh nggih. Ongkos kirimnya kan tak kirim jenengan niki 50, 150. Diduiti Pak Marji 150, soalnya Pak Akur nggih deal. Begitu mana sik Pak Akur tokne duit kayak 2 juta niki upahe Pak Akur 2 juta. 2 juta niku halal. Naik pesawat piro 5 juta PP. Nah, kalau diserati akadnya satu model, kemudian Pak Marji ngasih itu boleh. Tapi lek Pak Marji ki 175, kula sing haram. Utangnya 150, baliknya 175. Ingat ndak niku kaitannya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Saya bisa dipahami sampai di sini. Kadang begini kasusnya, loh Pak, 100.000 kan ongkosnya, nah, memang itu songkoknya harganya 100.000.
transporte masa aku ora oleh apa-apa Pak. Nah, kok ora oleh apa-apa penak men rasudi. Ingat tadi keuntungan orang yang dititipin apa? Pahala yang besar dari Allah. Lalu dia aku dititipi gak ora badi blas. Nomen mosok ning Kalimantan pesawate wis PP paling ndak 5 juta kok ora. Nah itu tadi. Memang begitu titip niku ndak boleh. Tapi selagi wis diserahkan jumlah utangnya tadi setelah deal selesai. Nah itu tadi Pak Marci ngetokne 2 juta itu. Mbak ngetokne 200 juta ya halal. Tapi tadi meskipun hanya 1.000 saya minta tambahan haram yang 1.000 niku riba. Sama saja kasus saya ingat utang kemarin. Saya pinjem neng Pak Nur 1 juta. Pak Nur kalau perlu taruh gede yang udah 1 juta ya Pak Akor senang. Lek Pak Nur ya kudu ngerti piye Pak Nur ya wis pokoke enek tambane wis 50 ae. Nah 50 itu ku haram. Nek 1 juta ini enggak memang duitnya Pak Nur, tapi begitu wis Pak Akor 1 juta ya nggih. Begitu saya beli 1 juta lunas, saya ngerogoh tek mek 20.000 Pak Nur ora apa-apa ya saya duit-duit mek 20.000. Nek Pak Marji 2 juta. Lah saya sing nggae mek 20.000 berapapun karena udah enggak apa-apa. Ingat itu. Bila sekali lagi titip beli tadi itu sekali lagi sudah diminta di depan lebihnya. Itu yang tidak boleh. Bisa dipahami? Kasusnya yang sering saya pundi niki. Piye kasusnya Mas Tri? Kita mau ke Jakarta beli A gitu aja. Ya. Kemudian ada teman yang juga mau nitip beli B. Nah, itu tadi saya yang berangkat. Kemudian untuk biaya nanti yang nanggung si temanku tadi yang beli B tadi. Biaya transport Plus semuanya. Semuanya komplit, semuanya tinggal saya itu berangkat cuma modal tenaga tok. Nah, itu gimana Pak? Dikasih di depan atau di belakang? Belakang. Oh, enggak. Kalau itu biaya itu enggak apa misalkan karena dihitung nyata. Ini lo buktine numpak sepur ke Jakarta, garek Jakarta 200.000. Aku mangan sedina ping 7 iki. Ini nota dikasihkan. Nah, ini kan bukan utang piutang. Nah, bukan utang itu biayanya ditanggung tapi membelikan tadi. Misalkan titip sak barange. Nah, lek kita membelikan berarti kan utang. Ingat, lek ada minta lebihnya niku tidak boleh. Berarti kan utang satu saya. Nek ditanggung biayanya macam nuwun sewu banget nih. Jenengan dinas sing pegawai dan dinas sret misalkan seminggu ning Jakarta. Nah, itu untuk bongkar rahasia nih. Wah, misalkan 5 juta. Uang hotel sekian 5 juta. Engko golek hotel sing kelas penginapan. Mangane biasanya golek sing standar. Kok untung 3 juta. Kan ngoten biasa nih. Ora sah ngaku sih saya nggih ngoten dhisik. Dhisik nggih ngoten. Dhisik nggih ngoten. Wis tahu. Ngoten. Jadi nek kasih ngoten ndak apa-apa. Jadi jangan dimasukkan ke Gojek loh. Tadi Gojek, GoFood, jangan dulu satu dulu. Ini dulu. Ini Pak Agus kemarin. Pak Agus Pak Dias. Oh Pak Dias. Ada Pak Dias. Pak Dias di luar. Oh ya, nggih Pak Nur. Nggih. Tidak dikirim. Jadi padahal itu hanya semacam apa ya? Bagaimana ya? Kalau ndak ada yang di nggih, misalkan jenengan gowo berarti kan cuma ndak ada ongkos kirim. Tapi lek jenengan iki ongkos kirime padahal ora. Pripun nek ngoten niku? Ya sama, nanti seharusnya 100.000 kita njaluke 150. Berarti utangnya 100 balike 100.
150. Nah, itu berlaku kaedahnya. Biaya perjalanan Ya dipetung. Nah, kecuali biaya real, misalkan ini kudu dikirim, misalkan barangnya gede, tuku songkok jumlahnya 1000, sak kintal kan tidak mungkin tak gowo, mesti dikirim. Nah, dikirim kan nanti ada bukti pengirimannya. Kalau biaya real dimintakan, memang tidak apa, biaya realnya niku. Misalkan songkoknya 10 juta, ongkos kirimnya pinten ya, sampai 4 juta, berarti kan 6 juta, 11 juta, ya sudah dimintakan, tidak apa-apa. Ya, kuncinya tuh mudah, kita ngutang jangan sampai minta lebih. Kuncinya di situ aja. Kalau Pak Marji tadi, saya kan ngutangi dulu ke Pak Marji. Bisa dipahami? Oke, Pak Nur. Seandainya tidak dikirim di bawah, Oke. makanya bukan positif. Oke. Di bawah. Nah, Itu gimana? nah, sering akses betul. Itu nanti masuk ke macam GoFood. Jadi nanti itu ke akunnya, tidak ada pertanyaan, langsung kan masuk ya, langsung ke itu aja. Jadi ada solusinya. Titip beli menggunakan Gojek. Sinten sing biasanya begitu, pakai Gojek. Tokoknya lihat Gojek. Ini. Untuk kasus titip beli yang menggunakan jasa Gojek, negara ini kalau apa negara Blue Jack, di mana pengemudi ojek meminjamkan uang terlebih dulu, nggih. Mesti ini kudu titip dulu kepada pemesan untuk dibelikan barang belanjaan atau makanan. Nah, Pak Dias kemarin makanan tadi. Kemudian pengemudi Gojek atau apa tadi itu menagihkan piutangnya kepada pemesan barang atau makanan ditambah biaya transport. Nggih kan, misalkan titip nasi goreng misalkan sak bungkus 10.000. Misalkan pesennya siji. Kemudian transportnya Gojeknya niku. Kasusnya sama, Pak Nur titip misalkan biayanya 1 juta barangnya, dan ini bukan uang kirim tapi ongkosnya itu Pak Nur mau seorang diongkosi pripun niku. Niki akadnya ada 2. Nopo niku? Pertama adalah pinjaman, nggih kan, dipinjem isik kan 1. Nah, yang kedua nopo? Upah, iya kan, ijarah. Nah, kemudian niki nuwun sewu, menggabungkan 2 akad, yaitu utang piutang meminjam dengan ijarah niku hukume haram. Beyo ra olehen neh Pak Akur. Dalilnya saya bacakan dalilnya. Dalam Sunan Tirmizi, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Dawud, Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah beliau bersabda, tidak halal. Tidak halal berarti haram menjual, jual beli termasuk jual itu jasa ini jasa dan sebagainya, dan meminjamkan. Mengapa para ulama ini saya langsungkan bahwasanya untuk menghindari celah utang ada tambahannya itu diharamkan menggabungkan. Misalkan Pak Gojek tadi jelas kita ngutang. Nelpon kan ngutang niku, jelas niku. Nah, digabungkan. Nah, niku berarti menggabungkan antara akad pinjaman qard dan jasa tadi, ongkosnya tadi. Saya sampaikan niki. Ini para ulama menjelaskan bahwa begitu haram hukumnya. Nah, kemudian ada sebagian ulama diantaranya niki Ibnu Qayyim mengatakan ada sebuah kaidah di dalam
ini titip beli niki yaitu syariah riba. Napa niku? Bahwa sesuatu yang diharamkan karena dikhawatirkan akan mengantarkan kepada riba, seperti haramnya menggabungkan akad pinjaman utang tadi dengan jual beli, maka menjadi dibolehkan jika terdapat hajat atau kepentingan yang mendesak. Dibolehkan, sebagian ulama membolehkan, asal dia punya syarat tadi, yaitu hajat yang membutuhkan. Contoh nih, seseorang yang tinggal sendirian, misalnya wong dhewe, anake ora karuan. Alhamdulillah. Misalkan seseorang yang tinggal sendirian di rumah, apalagi di kota, kemudian dia sedang sakit, loro, ora iso apa-apa. Nah, untuk memenuhi kebutuhan mungkin tuku obat, ngedahar dan sebagainya, kan orang mungkin dia itu melaku lo ngatek ora iso. Nah, dalam kondisi seperti ini menggabungkan itu tadi boleh. Pesen Gojek, tolong makanan ini bla bla diantar begini, ini boleh dalam kondisi sing ngoten niku. Kemudian seseorang yang sangat sibuk luar biasa dan sebagainya, nah bisa itu menggunakan jasa itu kalau memang dia selalu kondisinya sibuk. Dalil yang dipakai ulama ini yang membolehkan dalam kondisi ini adalah dalilnya adalah ba'i arroya. Nanti kita bahas apa ba'i arroya. Intinya Rasul membolehkan. Di Madinah itu ada seseorang yang punya kurma, pohon kurma. Intinya nanti kita bahas tersendiri nih, pohon kurma. Kemudian pohon ini wis buah, cuma urung mateng tenan begitu. Ya mungkin wis gede-gede, lek kita wis belengnya apa? Lek mangga itu pencet gede tapi belum betul tua. Nah, kemudian ditukar, dibeli dengan kurma kering yang sudah bisa dimakan. Ditukar. Nah, niki dibolehkan. Cuma nanti khilaf apakah ini khusus hanya kurma saja dan sebagainya, itu babnya nanti bab tentang jual beli arroya, nanti bab jual beli. Dengan dalil ini dalam kondisi tertentu tadi boleh menggabungkan itu tadi. Blue-Jack, GoFood dan sebagainya itu dibolehkan. Tapi kalau panjenengan iso tuku dhewe sehat dan sebagainya, berlaku kaidah tadi, menggabungkan itu tidak boleh. Termasuk diantara kayak Pak Nur tadi, misalkan titip wonge 100 barange, orang tak kirim tak gawa dhewe, iki ongkose pokoknya ongkosnya gawa lah bahasa piye, itu tidak boleh. Berarti utangnya 100 dia jaluk lebih, nggak boleh. Saya tinggal misalnya kayak niki 100 wis dibayar yo sik tolak ngodol begitu. Insya Allah yang jelas tadi di depan tadi bahwasannya orang yang ditipi niku pahalanya besar, tapi oleh wong saiki dikai pahala besar ki rasudi, pilih dikai duit 50.000 20.000 nggih kan. Salat berjamaah ki 17. Apa 17? Ora pengin. Tapi lek dikai duit to, lek gajian mesti pilih sing akeh. Itulah kita. Oke, langsung kita buka pertanyaan kurang menit ini. Bebas, nggih, Pak Romlan. Kalau dalam kwitansi dengan yang untuk membayarnya itu selisih, contoh penjual menulis di kwitansi 550. Kemudian pembeli pun Pak 500 lawan. Di kwitansi 550. Tapi pembeli bayarnya 500. Boleh penjual yang
Saya penjual, saya penjual. Pak Romlan pembeli. Pak Romlan beli, anggap saja laptop ke saya. Tak terus nota, laptop nih 3.750.000. Kwitansinya stempel dek tanda tangan. Weh Pak Romlan iki kwitansinya 3.750.000, jenengan bayar mawon 3.700.000 misalkan. Nah, niku berarti saya hibah ke Pak Anu, enggak apa-apa. Cuma lek nanti ini ki sing Pak Romlan iki dia beli atas nama kantor, haram sing 50.000. Lek pribadi ndak apa-apa. Ngono kuwi pekerjaan saya dhisik. Aja ngapusi, rasa ngapusi ngono iku. Bukan hanya mek 50.000, bisa 50 juta, 200 juta diotak-atik. Sengalami saya. Misalkan panjenengan saya bekerja di perusahaan. Saya beli atas nama perusahaan. Karena saya bekerja di perusahaan. Beli apa-apa, lek enek lebih bonus haram untuk saya niku. Kecuali saya izin bos aku ditambah pilih halal, oke halal. Biasanya kan tidak. Nuwun sewu, nggih ngoten niku lho. Yang perlu sing gari wong pegel dengan saya ki ngono, dikupas nanti. Niki ada babnya, niki nuwun sewu niki nanti dulu lah, kuat dengan saya ndak apa-apa. Motor perusahaan atau motor plat merah niku nek dene kepake pribadi boleh napa ndak? Boleh kalau memang itu misalkan dari perusahaan ini memang untuk kamu begini, memang untuk itu di jam kerja. Tapi sing repot sekaligus sret ngetrining man kene plat merah pripun niku, nanti aja dulu jeneng pikir mawon niku. Dibontang pernah rame niku, murabi saya anggota dewan pakai plat KT51 D, ngeterne sekolah, jam kerja kan 8, dia ngeterne ning sekolahan pakai mobil itu, dipoto trek geger. Penak men nek ngono iki duwite sapa, duit jam kerja ndak apa-apa. Niki bukan jam kerja. Akeh napa akeh niki nuwun sewu ada, tapi saya nanti dulu niku. Lek bab niku aja teko kabeh. Kecuali begini, kalau yang saya alami misalkan di perusahaan memang untuk terserah, apalagi nuwun sewu wis bos superintenden ke atas, banyak kolonel ke atas bebas, sak bensinnya ditanggung perusahaan 24 jam, mau nih dolan mau terserah, boleh. Itu aturan perusahaan, enggak apa-apa. Tapi ini mobil ini kudu fullnya niki jam 7 sampai 4, setelah itu kudu full standby nih. Di luar itu dipakai. Atau gampangnya nun sewu, enek pulpen, enek kertas kantor, seret dijukuk. Boleh enggak nih? Pulpen kantor sak seret. Wes iki, nanti dulu kok Jokono tuh kelingan saya, kelingan saya itu kelingan saya. Nggih, jadi kalau atas nama kantor dilebihkan, kalau mengizinkan enggak apa-apa. Berarti kan kita ini orang, kita sudah digaji seperti ngoten niku. Nggih. Nggih Pak Gofar. Nuwun sewu nggih, itu ditakokne paling kok ngendi-ngendi sampe dhewe. Nggih. Penjual ngriditne. Nah, nggih. Nggih. Kasih kayak Pak Anu deh, Pak Ramlan Karin. Saya tukang kredit. Saya melaku kredit. Nah, jenengan teko kredit. Nah, saya wis enek duwe bak apa panci atau rice cooker begitu.
Dikreditkan boleh. Syaratnya dua yang tidak boleh kemarin apa? Tidak ada denda. Lek panci kan orang mungkin dilising nih. Mosok panci dilising nih ning ora mungkin aja. Lek enek denda niku menjadi haram. Nah, ingat kemarin pripun lek barange urung enek. Nah, kemarin kan udah dibahas itu. Nah, berarti kan ingat kemarin. Lek barange urung enek, aja akad. Sih Pak, engko aja wis pesen ngono Pak. Panjenengan tuku sih. Terima niki Pak barangnya. Itu ndak apa-apa. Tapi langsung oh ya wis enek, wah gampang lengkap. Apa yang enek, padahal ora enek. Engko begitu orang itu ngambil, kita baru beli. Ndak boleh enggak kemarin? Ndak boleh. Kita menjual sesuatu yang belum dimiliki oleh kita. Kecuali kemudian memang saya agen kredit resmi PT, ya tidak apa-apa. Berarti kan memang jenengan sebagai agen. Tapi lek uang ngredit niki boleh. Pun tak jelek pengen saya siap ngambil kredit. Syaratnya yang dua itu oleh ke aset jangan didenda. Piye Pak aku nek penak men ndak apa-apa, misalkan rice cooker misalkan panjenengan kulaan 200 ndol 500 kredit 20 kali boleh ndak apa-apa, cuman itu syaratnya dua itu yang kemarin tidak boleh kena denda dan tidak dilisingkan. Mosok bak panci dilising nih lewat ADF ndak mungkin itu, tapi gitu kalau wonten nggih. Nggih. Iya, dua harga itu misalkan iki cash 100.000, iki kredit 200.000. Penawarannya dua, tapi akotnya mesti satu nanti. Pilih sing ndi Pak? Sing kredit dan akotnya kredit. Bukan dua penjualan. Penawarannya iya dua. Tapi akotnya terjadi kan satu. Dimaksud dua penjualan itu misalkan begini. Nah, gitu contohnya sing nyata, kalau orang nyata kayak angel dibayang nih. Nah, Pak Anwar, Pak Akor saya tuku, wah itu ini cara dodol, wes anggapnya laptop mana nih. Oke, tapi dengan catatan Pak Anwar kudu njene aku jas pitu. Itu berarti tidak boleh. Ada syarat itu berarti dua penjualan dalam satu jual beli. Lek kredit itu apa? Penawarannya dua, betul penawarannya. Iki sing cash, iki sing kredit. Mas Tri pres cash atau kredit? Cash. Kan satu aku teh. Lek sing kredit boleh, enggak apa-apa. Saya Pak Nur apa orang kreditnya baju tuh, aku pesen siji kayak bajuku. Yang lain, oh Pak Dias, apa deh? Wah ya sajake omak ning mburi iki. Ngrewasani ning mburi. Ora enek. Yes, pas. Pripun? Boleh. Nah, Pak Nur pengembang. Nah, dibangun dadi sret, dikredit nih. Oleh kredit omah, mobil, apa ya oleh? Kayak kredit bojo oleh, Pak. Enggak boleh. Apapun dikreditkan boleh, asal yang halal. Ya, asal yang halal. Kan sekarang lek orang kredit kan orang duwe jarene. Boleh mau apa-apa orang kredit, orang oleh utang, orang oleh. Bukan orang oleh, kita harus tahu ilmunya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Lek tidak tahu ilmunya kan kejebak ngoten niku. Golek penake tanpa ilmu. Ingat di dunia itu perlu ilmu. Kalau kita ingin sukses di dunia nggih pakai ilmu, sukses akhirat nggih pakai ilmu. Pengen sukses dua-duanya, pakai ilmu juga. Termasuk ngeten iki. Kan hanya akadnya saja yang perlu diperbarui niku. Sing perlu diyakini betul benar salah akadnya itu di mana. Ya. Termasuk ya cuma
omongan saja itu bisa membuat halal, bisa membuat haram. Ada lagi Pak. Wes entek waktu ini. Kok cepet men? Sadan ya memang. Wes sadan. Ndak kerasa lah kalau Pak Akor ya. Ora kerasa piye pawegel aku kerasa. Ndak ada lagi? Sampun ya sementara sampun. Terus perlu dibahas nih apa bab muamalah. Semanut ae apa? Tadi kan kalau yang itu bahasa ini seperti itu kan nanti ada bayarnya kan pakai uang kita. Terus nanti kan ada lebihnya apa poinnya, bagaimana bayarnya kalau pakai poin itu. Nah, lek poin itu kan hadiah modelnya. Itu hadiah. Nah, termasuk ini katanya Ustadz Tirmizi niku ada kerjasama antara Gojek dan sebagainya. Bahwasanya misalkan saya pesen nasi goreng 10.000, ongkos kiranya misal gitu. Tapi ini nanti dibayar di Gojek ke nasi goreng itu tidak 10.000. Biasa dipotong 20% kalau tidak salah. Oleh ini bermainan begitu jelas tidak boleh, malah rugi niku. Jadi termasuk Gojek apapun lek ora dari ngono ki oleh kok ngendi. Berarti dia juale nyalo. Ya udah sekarang besok calo samsaroh. Pak. Apakah ada babnya nanti MLM? Ada. Belum Pak. Satu hati-hati yuk. ML saya juga mantan. Kabeh dilakoni lho Pak Akur ki. Jadi iso ngomong sing arep ngaku sih ora iso. Wis tahu. Kan ngakoni ndak wani saya pernah. Ya, pernah. Ya ndak apa-apa nanti saya sing rada enteng-enteng dulu. Saya rada berat-berat loh nanti. Tapi carikan sing enteng insyaallah samsaroh. Samsaroh itu adalah calo. Maklar, calo, broker, blantik, dan sebagainya. Insya Allah pertemuan berikutnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.